Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita dari kelompok 3 bakal mendemokan terkait penelitian kami, yaitu Secure and Cost-Effective Web Hosting, the Development of Secure Apache Virtual Host Using SSL on Airhel Engagement Environment. Nah, ini kita kembaliin dari topik Establishment of Virtual Hosting. Sebelum kita masuk pada video demonya, ada 4 goals yang akan kita capai pada proyek kali ini. Yang pertama, kita akan menginstalasikan dan mengkonfigurasikan virtual hosting. Yang kedua, kita akan mengatur name-based virtual hosting menggunakan salah satu penyedia domain, yaitu Dewa Web. Yang ketiga, kita akan mengimplementasikan reverse proxy kepada virtual hosting tersebut. Dan terakhir, kita akan mengimplementasikan SSL menggunakan chatbot. Nah, skemanya akan ada 3 website yang dibuat yang dihosting pada satu server yang sama. Nah, 2 website utama akan kita implementasikan SSL-nya, kita atur namebase-nya, dan untuk website terakhir, kita akan implementasikan juga SSL-nya, kita implementasikan namebase-nya, dan juga kita implementasikan reverse proxy-nya. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cloud arsitektur dari proyek yang telah kami buat, yaitu kami menggunakan service dari Google Cloud Platform, di mana telah sediakan satu jaringan virtual private cloud dengan nama default. Nah, di sini kami menggunakan settingan default-nya dengan menggunakan region, yaitu di US W1. Dan di mana subnet juga telah disediakan secara default, yaitu pada 10.138.0.0/20. Nah, oleh karena itu, kami juga masuk ke zone yang berada di US W1, yaitu di US W1B. Di mana di zone ini kami membuat satu virtual mesin, yaitu Compute Engine, dengan IP internal 10.138.0.4 yang berada pada subnet dari si default tersebut. Kemudian, external IP yang kami gunakan atau kami dapatkan di sini yaitu 35.197.122.102, di mana pada Compute Engine ini kami membuat 3 website, yaitu web 1, web 2, dan web 3, yang kami gunakan virtual hosting Apache, sehingga kami hanya menggunakan satu Compute Engine untuk membuat 3 website ini terhosting secara uh, efektif seperti itu. Kemudian, user akan mengakses internet, kemudian sebelum dapat mengakses Compute Engine tersebut, dapat mengakses Apache-nya, user akan melewati firewall rules yang telah disediakan oleh GCP, lalu nanti akan dapat mengakses web yang telah di-hosting. Baik, sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendemonstrasikan sebuah virtual host. Jadi di sini kami menggunakan service yang bernama HTTPD, di mana salah satunya itu adalah Apache. Sebelum mengecek statusnya, kami install terlebih dahulu service yang bernama HTTPD-nya. Selanjutnya, kami membuat sebuah 3 direktori untuk 3 web yang akan kami posting di area lokal, di mana kami itu beralih ke dalam var www. Setelah itu kami membuat 3 direktori yang bernama web1, web3, .mahal.me.id. Setelah itu kami mengganti permission-nya dengan menggunakan change owner agar user dan group itu bisa diakses dengan nama user yang ada di layar yang ditampilkan. Setelah menambahkan direktori dan change owner-nya, maka kami selanjutnya itu membuat sebuah shell Linux yang ada di 3 direktori tersebut dengan perintah cmanage fcontext min a min t httpd syscontext t, lalu masukkan lokasi direktori yang telah dibuat sebelumnya. Bagi contoh di sini adalah web 1 yang akan kami coba membuat shell Linux-nya. Setelah itu kami membuat sebuah file untuk virtual host-nya. Untuk filenya itu kami buat yang pertama sites available dan sites enable, yang dimana posisi filenya itu di dalam /httpd. Setelah itu, kami menambahkan satu script yang berada di dalam direktori httpd-conf, yang di mana nama file itu adalah httpd-conf. Yang di mana di dalam file tersebut, kami menambahkan sebuah script yang bernama include optional sets enable /bintang.conf, yang di mana script ini digunakan untuk mengarahkan sebuah server untuk memasukkan atau menginclude sebuah file-file konfigurasi yang memiliki ekstensi .conf atau berakhiran dengan .conf dari direktori yang berasal dari sites enable. Setelah itu, maka selanjutnya kami akan menduplikasi sebuah repository website dari GitHub yang akan dihosting ke lokal. Yang dimana kami di sini akan menginstal terlebih dahulu layanan yang bernama Git, perintah dnf install Git. Setelah itu, kami menggunakan perintah dengan git clone, di mana kami akan mengambil sebuah folder yang bernama massive di dalam user area command. Selanjutnya, direktori yang ada di Massive itu akan dipindahkan atau di-copy ke dalam sebuah direktori yang bernama web1.tutmaha.me.id dengan perintah cp-rf secara rekursif, lalu Massive // bintang, di mana seluruh file yang ada di Massive itu akan di-copy ke dalam web1.tutmaha.me.id. Setelah melakukan copy file, maka kami di sini akan menambahkan sebuah script yang di dalam file yang bernama web1.tutmaha.me.id.conf di dalam direktori etc http available, yang dimana script yang ditampilkan itu ada tujuannya seperti
virtualhost bintang 80, yang dimana ini sebuah blok konfigurasi yang pertama kali, yang dimana fungsinya itu adalah virtualhost ini akan menerima semua alamat IP dengan tanda bintang yang ada di dalam port 80. Lalu ada server name dan aliasnya, di mana server name itu akan menentukan nama server utama yang akan diakses oleh user tersebut. Lalu untuk server alias itu adalah jalur alternatif dari server name yang ada. Nah, server name dan alias ini sebelumnya kami tambahkan di dalam fitur yang bernama DNS Manage di dalam website yang bernama dewaweb.com. Lalu untuk dokumen root ini adalah sebuah alamat yang dimana direktori yang pertama kali kita buat sebelumnya. Lalu untuk error log dan custom log itu bertujuan, yang pertama untuk error log itu menentukan sebuah lokasi file yang dimana file ini akan mencatat sebuah kesalahan dari server tersebut. Sedangkan untuk custom log itu dia akan menentukan lokasi file log yang dimana dia akan mencatat sebuah request ke server. Selanjutnya, di dalam layar yang ditampilkan itu terdapat script yang bernama rewrite engine on sampai ke bawahnya, di mana script ini itu akan digunakan untuk next step-nya, di mana ini script untuk SSL. Setelah itu, kami membuat perintah agar domain dari situs ini bisa diakses dengan perintah ln-s atau sudo ln-s, baru direktorinya httpd sites available, lalu nama filenya web1.tutmaha.emia.conf, dan /etc httpd sites enable dengan file web1.tutmaha.emia.id.conf. Setelah itu, maka kami akan melakukan restart service yang bernama httpd agar seluruh konfigurasi yang telah diubah atau ditambahkan itu bisa tersimpan dengan baik dan bisa dijalankan dan bisa diakses oleh pengguna. Setelah melakukan proses restart atau reload, maka di sini kami akan mengecek domain dengan perintah nslookup web1.tutmaha.emia.id, yang dimana hasilnya itu nama domain yang bernama web1 itu sudah terdaftar dengan alamat 35.197.122.102. Nah, selanjutnya kita tuh di sini ngatur name base virtual host, yaitu salah satu jenis dari melihat atau pengaksesan dari sebuah website. Karena udah jelasin gitu ya di awal kalau kita tuh nge-host 3 website dalam satu server yang sama. Dan mungkin orang-orang awam juga lebih mudah ketika kita menggunakan nama dibanding IP dari sebuah website tersebut. Sehingga kita bisa pakai salah satu penyedia domain, yaitu dewaweb.com. Nah, di sini tuh kita bisa ngatur domain yang ingin kita gunakan, mulai dari recordnya, time to live-nya, IP atau hostname-nya juga. Nah, di sini ada 3 gitu ya, 3 website. Jadi ada website pertama, website kedua, website ketiganya. Lalu kita juga mengatur alias dari 3 website tersebut yang mengarah kepada IP server kita dan juga ke domain nama dari website kita tersebut tadi. Selanjutnya kita bakal nerapin SSL menggunakan chatbot. Nah, SSL ini kan merupakan secure socket layer gitu ya. Gimana caranya kita tuh akses website yang kita bangun tuh ada protokol HTTPS-nya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ada website yang HTTP, ada juga yang HTTPS. Nah, ini tuh bisa bedain mana website yang aman sama yang enggak. Nah, kita tuh pakai salah satunya namanya chatbot, adalah open source yang digunakan untuk mendapatkan sertifikat SSL secara gratis untuk mengamankan website. Nah, sebelum kita menjalankan chatbot, tentunya kita harus meng-add repo-nya dulu, lalu kita juga harus menginstal sebuah snap gitu ya. Jadi di sini kita pakai snap versionnya yang 2.62, terus kita juga udah nginstal chatbot repo-nya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa uncomment perintah SSL di vim etc httpd-con di /ssl.com supaya modul dari SSL ini bisa berjalan. Nah, pastiin teman-teman di bagian 00 SSL conf ini ada load modul SSL modul /mod ssl.so. Setelah teman-teman udah nambahin repo-nya, udah update snap-nya, terus teman-teman bisa langsung ngejalanin ya dengan sudo chatbot strip apache. Nah, nanti teman-teman bisa milih website mana yang emang mau di SSL, terus nanti tinggal enter aja. Nah, setelah itu secara otomatis bakal tampil direktori-direktori dari setiap website yang udah di SSL. Jadi ada perbedaan gini, ada ssl.conf tuh. Di website 1, website 2, website 3. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di salah satu direktorinya gitu ya, bakal langsung muncul otomatis di include etc let script-nya, terus sertifikat filenya, terus sertifikat pre-filenya dari hasil dari kalau chatbot itu sudah berjalan dan berhasil gitu. Selanjutnya di bagian virtual hosting, di bagian request proxy, kami akan menggunakan satu website yang bernama Lovely Valentine, di mana ini websitenya dibangun menggunakan Golang, sehingga diperlukan sebuah Docker untuk menjalankannya, dan juga request proxy agar nanti dapat mengarahkan URL-nya ke URL yang kita inginkan seperti itu. Nah, setelah di-clone, GitHub-nya akan langsung masuk ke directory Lovely Valentine-nya. Nah, di sini sudah disediakan juga sebuah Docker file yang nanti dapat digunakan untuk membangun image yang akan kita gunakan untuk menjalankan Docker-nya. Di mana untuk membangun image ini digunakan sebuah command, yaitu sudo docker build
min t, lovely, Valentine, latest di bagian referee ini, sehingga setelah nanti bisa menjalankan komen ini, maka akan langsung dibuatkan sebuah image Docker, yaitu ada satu image Docker dengan nama Valentine, dengan tag latest, dengan image ID yang telah disediakan. Nah, kemudian saat kita dapat menjalankan image Docker ini dengan menggunakan komen Dockeran seperti ini, itu min d untuk kita jalankan di bagian background, kemudian min name, kita namakan Valentine, dari image Valentine latest. Nah, saat ini dijalankan Dockerannya, akan langsung membuat sebuah Docker container yang dapat digunakan untuk menjalankan web yang dibuat di directory ini, yaitu dapat saya lihatkan seperti ini. Nah, di sini terdapat sebuah Docker container, di mana image ini yang digunakan, yaitu Valentine.2 latest, kemudian digunakan juga port aslinya, yaitu 3000 ke 3000 dengan nama Valentine. Nah, untuk selanjutnya, di bagian konfigurasi reverse proxy akan digunakan sebuah konfigurasi yang berada di etc httpd sites available, di mana kami membuat sebuah konfigurasi dengan nama web3.yamaha.my.id.com, di mana dapat saya lihatkan di sini, yaitu web3 ada beberapa settingan khusus, yaitu kita akan aktifkan proxy reserve host-nya, kemudian menonaktifkan proxy request-nya. Nah, sama seperti yang tadi, server name-nya juga diinkludkan dengan server aliasnya. Kemudian, yang paling penting adalah di bagian sini, yaitu kita akan melakukan proxy paste dan juga proxy paste reverse dari localhost 3000 agar nanti dapat diakses di server name ini dan juga aliasnya di port 80. Dan juga nantinya setelah menerapkan SSL akan langsung diberikan komen tambahan oleh Segboard yang dapat digunakan untuk memberikan secure socket layer yang akan diterapkan pada websitenya. Mungkin untuk bagian SSL-nya dapat teman-teman lihat juga. Di sini ada bagian web3. Di bagian SSL-nya, yaitu ditambahkan beberapa include dan juga sertifikat file dan juga SSL certificate filenya yang dapat digunakan untuk menjadikan reverse proxy ini sebagai web yang secure seperti itu. Untuk bagian demonya, akan saya lihatkan di mana kami telah berhasil membuat 3 website yang kami hosting di satu server yang sama. Oke, setelah kami berhasil membuat virtual host-nya, yaitu di bagian web 1 dan juga web 2, dengan menggunakan metode biasa, dengan virtual host di bagian pertama, yaitu dengan menggunakan web HTML, dan yang kedua dengan menggunakan PHP, dan yang web 3, yaitu kami menggunakan sebuah reverse proxy, agar nanti web yang terjalan di Docker containernya dapat dimasukkan ke dalam sebuah URL, sehingga nanti port dari kontainer tersebut tidak terlihat, sehingga nanti lebih aman, begitu. Dan juga dapat kami simpulkan bahwa dengan menggunakan virtual host ini, kami dapat membuat sebuah server itu dapat lebih efektif, di mana kami dapat menghosting 3 website sekaligus dalam satu server, sehingga kami tidak memerlukan 3 server untuk menjalankan 3 web yang berbeda. Dan yang kedua, dengan menerapkan SSL ataupun HTTPS, kami dapat menjamin ataupun meningkatkan keamanan dari website kami ketika website ini, sehingga nanti untuk mengaksesnya harus melalui SSL agar web kita terlindung dari serangan yang berbahaya. Kemudian yang terakhir, dengan menerapkan sebuah log pada Apache-nya atau Apache Virtual Host-nya, kami dapat melihat log apa saja yang terjadi pada server kami, baik itu error ataupun request dari user yang telah mengakses web yang telah kami hosting, seperti itu. Jadi mungkin sekian dari kami, kelompok 3 di bagian Apache Virtual Host. Terima kasih.